teman-teman, jumpa lagi dengan saya, dengan Nandang NJ. Pada video kali ini kita akan membahas bersama seperti yang sudah kemarin dijanjikan, itu untuk membahas tentang kode akun. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan keuangan, mulai dari klasifikasi laporan keuangan atau sifat laporan keuangan, kemudian fungsi tujuan laporan keuangan. Nah, sekarang sebelum praktek bagaimana pencatatan transaksi pada jurnal, sebaiknya kita ketahui dulu tentang kode akun. Juga sebelum praktek bagaimana kita membuat kode akun, kita bahas dulu tentang teorinya dulu atau pengertiannya dulu. Penggolongan akun-akun dalam akuntansi itu bisa mudah. Akun atau kita biasa ada yang menyebut perkiraan, atau ada juga yang biasa menyebut rekening, itu adalah sama. Akun, perkiraan, atau rekening itu masih gitu juga. Itu suatu daftar untuk mengelompokkan transaksi-transaksi supaya mudah. Jadi akun atau perkiraan atau rekening itu daftar untuk pengelompokan transaksi-transaksi yang sejenis dan dapat menggunakan komposisi harta, hutang, dan modal perusahaan. Jadi dikelompokkan artinya dalam buku besar dari jurnal, dari pencatatan dalam jurnal kita sudah catat, nanti dikelompokkan sesuai dengan akun atau perkiraan atau rekening masing-masing dikelompokkan. Nah, itu untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Kita bayangkan bagaimana kalau mencatat transaksi tanpa dipilah-pilah sesuai dengan transaksi yang sejenis tadi. Misalkan kalau kas yang mempengaruhi kas, kan begitu. Misalkan kita menerima penyertaan modal atau penanaman modal dari investor, dari pemilik kepada kita, berarti kita sebagai karyawan, sebagai akunting mencatatnya kan kalau tunai itu kas yang bertambah, kemudian modal juga bertambah. Jadi berpasang-pasangan, double entry itu kan. Seperti itu. Akun atau perkiraan itu digolongkan menjadi dua golongan, akun real dan akun laba rugi atau akun nominal. Jadi ada dua, digolongkan menjadi dua, akun real atau akun yang permanen tetap, yaitu akun yang saldo akhirnya nanti pada periode akuntansi itu dipindahkan ke neraca atau sering disebut akun neraca. Akun real atau akun neraca lebih simpelnya. Akun real terdiri dari 3 kelompok yang sudah 3 kelompok. Mungkin nanti akan kita bahas dengan ini aktiva, hutang atau kewajiban, ekuitas atau modal. Itu nanti persamaan dasar akuntansi ya, dibahas berikutnya setelah kita membahas tentang akun-akun di sini di materi ini. Akun nominal atau akun sementara sering juga disebut akun laba rugi. Ini saldo-saldo akhir periode akuntansi nanti dipindahkan ke laporan laba rugi, mana yang termasuk akun pendapatan, mana yang akun beban. Kalau yang neraca, akun neraca tadi mana yang termasuk aktiva atau aset, mana yang termasuk akun hutang atau kewajiban, mana yang termasuk akun ekuitas atau akun modal. Akun itu sendiri khusus untuk yang laba rugi nanti akan mempengaruhi pada laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Penggolongan akun secara rinci kita bahas sekarang satu-satu. Tadi akun real atau akun neraca kan terdiri dari aktiva, kewajiban, tentang, dan ekuitas. Nah, sekarang kita bahas dulu akun aktiva, harta atau aset. Akun aktiva ini juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok.
aktiva, ada aktiva lancar. Aktiva lancar contohnya kas bank, kemudian surat-surat berharga, piutang, kemudian persediaan. Bagi perusahaan dagang berarti persediaan barang dagangan, bagi perusahaan manufaktur berarti persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi. Kemudian perlengkapan, kemudian juga biaya dibayar di muka. Perlengkapan itu kebutuhan perkantoran yang habis pakai, misalkan kertas, ATK itu kan habis pakai. Kenapa tidak dibiayakan langsung? Karena kan tidak langsung habis. Misalkan kita beli ATK sekian rim, itu kan stok untuk sekian bulan, nanti ada penyesuaian di jurnal penyesuaian habisnya yang sudah terpakai berapa, nanti dipraktek pada saat kita membahas materi berikutnya. Kemudian biaya dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Ini juga misalkan kalau membuka usaha tempatnya menyewa, kan biasanya dibayar lebih duluan untuk 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun gitu. Itu termasuk dalam aktiva yang aktiva lancar. Kemudian investasi jangka panjang, bentuknya obligasi saham, itu juga aktiva lancar. Mungkin kalau perusahaan kecil atau yang pengurus BUMDes, yang menjadi pengurus BUMDes tidak ada lah kalau untuk yang investasi jangka panjang seperti itu. Kemudian aktiva tetap, tadi ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar tadi sudah disebutkan contohnya. Sekarang aktiva tetap itu contohnya seperti tanah, gedung, kendaraan. Jadi intinya harta yang digunakan perusahaan dalam operasional perusahaan yang mempunyai umur atau masa waktu lebih dari 1 tahun. Tadi contohnya kan sudah gedung, kendaraan, peralatan. Beda dengan perlengkapan tadi ya, beda. Kalau perlengkapan itu habis pakai, jadi umur pakainya di bawah 1 tahun. Kalau peralatan itu bisa lebih dari 1 tahun. Peralatan kantor itu masuknya di aktiva tetap. Aktiva tetap tadi yang contoh tadi itu aktiva tetap yang berwujud. Jadi aktiva tetap dibagi 2, berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu harta yang digunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai masa lebih dari 1 tahun. Contohnya tadi tanah, gedung, bangunan, kendaraan, peralatan, mesin, seperti itu. Kemudian aktiva tetap tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, seperti itu. Aktiva yang tidak berwujud tapi dicatat sebagai aktiva, itu aktiva. Sekarang akun yang kedua, akun neraca. Tadi ada akun aktiva atau kekayaan atau harta yang ada di sebelah kiri. Sekarang yang ada di sebelah kanan neraca itu ada kewajiban, akun kewajiban atau hutang. Hutang pun atau kewajiban pun ada hutang jangka pendek dan jangka panjang, ada hutang lancar, hutang jangka panjang. Kewajiban sendiri atau hutang itu kan dari pengertiannya, kewajiban itu hutang yang harus dibayar akibat proses masa lalu, peristiwa masa lalu yang wajib dibayar saat ini gitu. Kewajiban tadi sudah disebutkan dibagi menjadi 2, hutang lancar atau hutang jangka panjang. Hutang lancar, hutang yang di bawah 1 tahun, hutang usaha, hutang dagang gitu ya. Misalkan kalau kita perusahaan perdagangan, pada saat belanja untuk membelanjakan barang, misalkan kita tersedia uang 50 juta, namun pada saat belanja ternyata kita lebih dari 50, berarti ada sisanya misalkan 60 juta, 10 jutanya itu adalah pinjaman yang nanti harus dibayar sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian tentunya di bawah 1 tahun. Kemudian hutang jangka panjang, tentu saja kebalikan dari tadi, yang pelunasannya atau jangka waktunya itu bisa lebih dari 1 tahun, 1 tahun lebih sesuai dengan perjanjian kredit. Biasanya ini utang ke bank, kemudian juga
utang hipotek atau utang bank dengan jaminan aktiva tetap. Misalkan kita membuka usaha dan sudah berjalan, bank sudah memverifikasi dan layak untuk dikasih pinjaman, tapi dengan agunan aktiva tetap, bisa gedungnya gitu kan, bisa gedung plus tempatnya yang dijaminkan pada bank supaya kita diberi pinjaman lebih dari setahun. Kemudian juga utang obligasi, utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga, itu adalah utang jangka panjang. Itu yang kedua, akun-akun kewajiban. Yang ketiga, akun ekuitas atau akun modal. Modal itu kan harta atau kekayaan pemilik perusahaan yang ditanamkan pada perusahaan. Kalau BUMDes berarti kekayaan milik pemerintah desa yang disertakan, diinvestasikan pada BUMDes untuk dijadikan modal usaha atau ekuitas. Modal sendiri itu total aktiva dikurangi kewajiban, berarti itu modal. Kalau total aktiva dikurangi kewajiban lebih dari modal awal yang ditanam, berarti ada penambahan dari laba, misalkan sesuai dengan manajemen perusahaan, kalau BUMDes sesuai dengan ADART. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, kalau ada laba atau ada surplus, atau kalau koperasi ada SAHU, itu kan ada bagian penambahan modal dari laba tadi. Modal atau ekuitas itu tadi sudah disebutkan, setoran pemilik, juga bisa dari sisa laba atau laba yang ditanam atau laba yang tidak dibagi, gitu ya. Kemudian akun nominal, akun laba rugi. Akun neraca tadi sudah kita bahas bersama. Akun aktiva terbagi aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Kemudian akun kewajiban, ada kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang. Kemudian akun ekuitas. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik, kemudian dari sisa laba. Nah, yang berikutnya adalah akun real, akun pendapat. Itu akun pendapatan dan biaya. Akun pendapatan ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada pendapatan usaha, ada pendapatan dari luar usaha. Bagaimana yang pendapatan usaha? Seperti apa? Itu yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, hasil penjualan, barang dagangan. Kalau perusahaan jasa cuci motor misalkan, jasa, kalau yang menyewakan alat-alat, jasa hasil penyewaan. Kalau yang jasa, kalau perdagangan ya hasil penjualan barang dagangan. Kemudian kalau pendapatan di luar usaha, contohnya yang mudah adalah pendapatan dari bunga. Kita perusahaan punya rekening lebih dari 1 bulan, kalau ada saldonya itu kan suka ada bunga. Nah, itu adalah pendapatan di luar usaha. Juga kalau misalkan ada aktiva yang dijual atau harta yang dijual, harta tetap, umur pakainya sudah habis, misalnya kita jual, itu juga pendapatan di luar usaha. Atau ada komisi penjualan, nah, itu juga bisa digolongkan pada pendapatan di luar usaha. Pendapatan bagi dua, bedakan menjadi dua, pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Oke, kita lanjut ya. Akun beban atau biaya. Itu beban itu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan pendapatan. Jadi biaya-biaya yang dikeluar itu semuanya kan pasti ada hubungannya dengan bagaimana kita untuk mendapatkan penghasilan, pendapatan. Penunjang, karena buaya tidak mungkin dalam bisnis tidak ada biaya yang dikeluarkan. Gitu. Belum berpenghasilan saja biaya pasti sudah ada yang harus dikeluarkan, seperti biaya gaji pegawai, listrik, gitu ya. Penggolongan beban itu ada beban usaha, ada beban juga di luar usaha. Seperti halnya pendapatan, ada pendapatan hasil usaha, ada pendapatan di luar usaha. Biaya usaha seperti tadi disampaikan adalah gaji pegawai, listrik, perlengkapan, gitu ya, seperti itu, telepon. Nah, kalau yang beban di luar usaha tadi ada pendapatan bunga, disuruh saja ada juga pendapat di luar usaha ada beban
beban pajak administrasi dari bunga bank tadi ya. Kemudian juga penyusutan contohnya seperti itu, penyusutan aktiva tetap. Nah, itu bahasan di video kali ini terkait dengan akun. Nah, mungkin kita nanti dilanjutkan pada video berikutnya, yaitu untuk membahas pengertian dan kegunaan akun. Mungkin masih ada teorinya, dan kita praktek penggolongan akun. Kalau sekarang kan kita membahas lebih di penggolongan akun secara teorinya, supaya pada saat praktek itu tergambar, yang kemarin dibahas itu seperti itu, prakteknya seperti ini gitu ya. Baik teman-teman, ada di pelajar, mahasiswa akuntansi, anak akuntansi, halo. Kemudian juga teman-teman pengurus BUMES, salam. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa sebelum ditutup, bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Hanya langsung share, komen, like. Kalau yang belum, mohon untuk subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dalam pengertian dan kegunaan akun. Kemudian juga kita akan praktekkan bagaimana penggolongan akun. Terima kasih, sampai jumpa.